어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Selamat malam. Terima kasih telah menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam sesi wawancara ini sebagai calon manajer pemasaran di Pogukart. Kami sangat bersemangat untuk mendengar lebih lanjut tentang pengalaman Anda dan bagaimana Anda dapat berkontribusi untuk pertumbuhan perusahaan kami. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan konteks singkat tentang peran manajer pemasaran di Pogukart. Sebagai manajer pemasaran, Anda akan bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi strategi pemasaran efektif guna meningkatkan brand awareness dan penjualan produk kami di pasar retail. Kami sangat memprioritaskan kemampuan kepemimpinan yang kuat, keterampilan penjualan yang solid, dan kemampuan manajemen waktu yang efisien dalam pencarian kami untuk calon manajer pemasaran. Bisa Anda ceritakan tentang situasi di mana Anda berhasil menjadi contoh yang inspiratif bagi tim Anda, bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan mereka? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Jadi, berdasarkan pengalaman yang saya miliki sebelumnya, saya menjadi salah satu asisten marketing di perusahaan saya sebelumnya, di mana di sana saya dapat memberikan contoh kepada anggota tim-tim saya, di mana kami sebagai tim dapat mencapai target pemasaran yang sudah diberikan tugas kepada kami, sehingga tim-tim kami dapat menjadi salah satu tim yang mendapatkan reward dari perusahaan atas tercapainya target pemasaran yang telah kami lakukan. Nah, cara saya membangun hubungan dengan tim saya ini, yaitu kami melakukan bonding, di mana kami saling bertukar pikiran, pengalaman, ide, dan juga hal-hal lainnya yang semakin menguatkan hubungan antar kami. Bisakah Anda berbagi pengalaman tentang waktu di mana Anda berhasil mengkomunikasikan visi perusahaan dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi tim Anda? Bagaimana Anda menyampaikan pesan tersebut dengan efektif? Baik, dalam menyampaikan visi misi terkait perusahaan, sebelumnya itu saya telah mencatat terkait visi misi dari perusahaan sendiri, di mana saya mencatat intisari dari visi misi perusahaan itu sendiri. Kemudian saya akan menyampaikannya kepada karyawan dengan cara memotivasi karyawan tersebut. Kemudian saya akan menyampaikannya dengan efektif sehingga karyawan dapat lebih mengetahui tentang visi misi dari perusahaan itu sendiri. Salah satu cara saya agar pesan itu dapat sampai dengan efektif yaitu di mana saya mencari waktu yang tepat di mana seluruh anggota tim saya itu dapat hadir dan dapat fokus kepada penyampaian yang saya berikan. Di sana saya akan memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas sehingga sehingga para anggota tim saya itu dapat memahami visi dari perusahaan itu sendiri. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan, dapatkah Anda memberikan contoh konkret di mana Anda mendorong kreativitas dan inovasi di antara tim Anda dan bagaimana Anda memfasilitasi proses pemikiran yang kreatif dan out of the box? Jadi, cara yang saya lakukan untuk dapat mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dari anggota tim saya itu dengan saya melakukan brainstorming, sehingga para karyawan saya dapat menyampaikan apa ide yang mereka akan gagaskan, di mana saya akan mendengarkan seluruh ide dari karyawan-karyawan tersebut, sehingga mereka dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan saya mengetahui apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Sehingga dengan demikian, karyawan itu dapat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan inovasi dan kreativitasnya. Nah, salah satu fasilitas yang akan saya berikan, di mana saya akan mengizinkan atau memberikan anggota tim saya itu mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan yang akan mendorong mereka untuk dapat berpikir lebih terbuka, kemudian lebih inovatif dan kreatif nantinya selama bekerja di dalam suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memperlakukan setiap anggota tim sebagai individu yang unik? Bisakah Anda memberikan contoh situasi di mana Anda secara khusus memperhatikan kebutuhan dan keinginan anggota tim Anda? Baik, bagaimana cara saya memperlakukan anggota tim saya itu, di mana saya mendengarkan seluruh keluh kesah yang dialami oleh tim saya tanpa membanding-bandingkan atau tanpa membeda-bedakan mereka. Jadi saya mendengarkan apa saja kebutuhan dan permasalahan yang sedang mereka alami. Kemudian saya akan mencoba untuk mendekatkan diri kepada mereka sehingga saya dapat mengetahui nih apa kebutuhan dari para karyawan saya ini. Kemudian salah satu contoh yang dimana dapat saya lakukan ialah dengan saya turun langsung atau mengajak karyawan saya tersebut untuk bertatap muka secara berdua sehingga saya dapat mengetahui apa permasalahan mereka, apa aspirasi mereka, atau apa
kebutuhan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, saya dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan karyawan sehingga karyawan itu dapat bekerja lebih nyaman dan dapat lebih terbuka terhadap atasannya. Bisa Anda ceritakan suatu pengalaman di mana Anda berhasil membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan atau mitra bisnis? Bagaimana Anda memelihara hubungan tersebut? Baik, sebelumnya tentunya saya telah pernah bekerja sama dengan salah satu mitra ataupun rekan bisnis, di mana cara saya untuk berkomunikasi atau menjalankan hubungan dengan mereka itu ialah dengan saya membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga kami dapat bekerja sama dengan lebih baik dan kami juga lebih terbuka dalam hal-hal yang sangat diperlukan. Jadi saya lebih mendahulukan atau memprioritaskan terkait dengan apa saja kebutuhan dari klien ini, bagaimana umpan balik dari mereka, dan apa tujuan mereka, sehingga nantinya kami saling menguntungkan ke depannya. Nah, salah satu cara saya untuk mempertahankan hubungan ini ialah saya tetap menjalin hubungan pribadi dengan klien tersebut di luar konteks perusahaan, di mana kami sering makan siang bersama, kemudian sering ngobrol-ngobrol atau mengopi bersama. Nah, kemudian setelah proyek pun selesai, kami tetap menjaga hubungan dan kami saling berkomunikasi. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan Anda pasarkan? Oke, salah satu cara saya untuk memastikan bahwa mengetahui tentang produk yang akan saya pasarkan itu ialah saya terlebih dahulu mempelajari secara mendalam terkait produk tersebut, terkait apa saja dari produk tersebut, bagaimana kekurangannya, manfaatnya, kemudian apa saja yang ada di dalam produk tersebut, dan bagaimana cara saya untuk mengembangkan produk tersebut nantinya. Selain itu, saya juga akan bertanya kepada pakarnya terkait produk tersebut sehingga saya dapat memiliki pemahaman yang lebih terhadap produk tersebut, dan nantinya saya akan mencoba untuk melakukan pemasaran terkait produk tersebut sehingga setelah saya lakukan itu saya dapat mengevaluasi kemungkinan yang kurang dari cara saya memahami produk tersebut. Apakah Anda pernah menghadapi situasi di mana Anda harus meyakinkan pelanggan untuk memilih produk atau layanan tertentu, dan bagaimana Anda mengatasi keraguan yang mereka alami? Baik, tentunya sebagai salah satu seorang manajer pemasaran, pelanggan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Di mana salah satu cara saya untuk meyakinkan pelanggan terhadap suatu produk itu, saya mendengarkan terlebih dahulu apa keraguan atau keresahan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian saya mempelajarinya lebih dalam, lalu saya akan memberikan solusi terkait produk yang kami berikan, di mana saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari produk ini sehingga pelanggan dapat yakin dan agar produk ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu saya juga akan memberikan bukti-bukti terkait dengan produk ini dapat membantu pelanggan. Kemudian saya juga akan memastikan bahwa pelanggan itu tidak memiliki keraguan lagi terhadap produk dengan meyakinkan pelanggan akan produk yang kami sediakan. Dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang situasi di mana Anda harus menetapkan prioritas dalam pekerjaan pemasaran Anda? Bagaimana Anda mengidentifikasi prioritas tersebut dan bagaimana Anda mengelola waktu Anda untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan efisien? Baik, tentunya sebagai salah satu manajer pemasaran nantinya, pasti terdapat beberapa proyek yang akan berlangsung secara bersamaan. Di sana, saya akan melihat prioritas untuk mengerjakan proyek itu tergantung dari tujuan proyek tersebut, seberapa urgensi proyek tersebut, dan bagaimana tujuan dari proyek tersebut sendiri. Nah, nantinya setelah saya dapat mengetahui itu, saya akan membuat jadwal atau membuat manajemen waktu dengan mengelis apa aja yang harus saya lakukan pertama kali, apa yang prioritas bagi saya, dan saya akan mendahulukan yang prioritas tersebut. Bagaimana Anda biasanya mengalokasikan waktu Anda untuk berbagai tugas dan proyek pemasaran? Biasanya saya melakukan alokasi waktu itu dengan membuat jadwal-jadwal atau membuat list-list pekerjaan tersendiri, di mana saya membuat jadwal-jadwal prioritas, membuat hal-hal apa yang harus dikerjakan dan tergantung pada urgensinya dan prioritasnya sendiri. Setelah saya membuat list-list terkait prioritas itu, saya akan mengalokasikan waktu saya untuk mengerjakan terlebih dahulu yang prioritas, dan kemudian ketika waktu luang saya akan mencoba menggunakan sedikit waktu saya untuk tetap realistis, di mana saya akan mengerjakan kegiatan sehari-hari saya untuk kehidupan pribadi saya sendiri di waktu-waktu luang tersebut, sehingga saya dapat memiliki waktu yang tepat untuk bekerja dan juga ada waktu untuk kehidupan pribadi sendiri. Dalam menghadapi situasi yang menuntut, bagaimana Anda mengelola stres yang timbul dari tekanan waktu dan beban kerja yang tinggi? Apakah Anda memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi-situasi yang menimbulkan stres dalam pekerjaan Anda?
Tentunya kalau selama dalam bekerja itu tentunya ada tuntutan-tuntutan yang membuat kita mengalami stres kerja sendiri. Nah, salah satu cara saya untuk mengatasi stres kerja yaitu saya membuat pembagian tugas, di mana saya membagi tugas itu menjadi bagian lebih kecil sehingga saya dapat berfokus kepada satu tugas saja untuk menghindari beban-beban kerja yang berlebihan atau begitu berat. Kemudian saya akan mencoba manajemen waktu, di mana saya akan membagi waktu saya untuk melakukan pekerjaan tersebut agar saya tidak merasa terbebani akan tugas tersebut, sehingga saya membagi waktu itu secara realistis, dapat membagi kemana yang kebutuhan untuk pekerjaan dan mana yang untuk kehidupan pribadi. Dapatkah Anda memberikan contoh tentang bagaimana Anda menjaga konsistensi dalam menjalankan jadwal dan menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya itu akan membagi tugas-tugas itu menjadi bagian-bagian lebih kecil. Kemudian untuk konsistensinya itu, saya membuat jadwal-jadwal rutin yang konsisten setiap hari dan setiap minggunya, di mana saya akan menyisihkan waktu untuk mengerjakan tugas terkait pemasaran. Kemudian saya juga menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi digital dalam membuat manajemen waktu, seperti kalender digital. Di sana saya akan mencatat jadwal-jadwal penting yang harus saya selesaikan dengan tugas-tugas yang ada. Kemudian jika saya sudah merasa buntu, saya akan mengkomunikasikan kepada tim saya dan kami akan mencoba mencari solusi bersama terkait permasalahan yang sedang dialami tersebut. Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja secara kolaboratif untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan mencapai tujuan bersama? Baik, tentunya selama menjadi marketing, saya telah melakukan banyak sekali kolaboratif, baik itu dengan tim maupun dengan klien-klien saya. Salah satu pengalaman yang pernah saya lakukan ialah berkolaboratif di dalam sebuah tim, di mana di sini kami mengerjakan suatu proyek bersama, di mana cara saya untuk berkolaboratif dengan tim ini, kami sering melakukan pertemuan. Tentunya pertemuan pertama itu kami berusaha membahas terkait bagaimana strategi dan juga apa yang harus kami lakukan dan membagi tugas dengan baik sesuai dengan kemampuan dari anggota tim saya sendiri. Terus kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan melakukan pertemuan secara berkala, di mana kami di sini akan mengevaluasi bagaimana proyek yang telah kami lakukan, terus kami juga akan melihat bagaimana perkembangannya, dan kami akan melakukan itu secara berkala sampai suatu proyek itu selesai. Nah, di sini kami dapat melihat bagaimana komunikasi yang efektif dan terbuka di antara tim itu tuh membuat proyek ini dapat berjalan dengan lebih lancar. Dapatkah Anda memberikan contoh konkret di mana Anda menghadapi situasi pemasaran yang kompleks dan berhasil menghasilkan ide yang tidak biasa atau inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut? Baik, tentunya sebagai salah satu marketing, uh, terkait proses pemasaran itu menjadi salah satu hal yang sangat menjadi tantangan, di mana ketatnya pemasaran, ketatnya persaingan itu membuat suatu uh, pekerja marketing itu harus berputar otak agar produknya dapat terjual dengan maksimal. Nah, salah satu cara saya untuk mengembangkan inovasi itu tuh dengan bekerja sama dengan tim, di mana kami melakukan brainstorming, di mana kami menyampaikan ide-ide terkait dengan apa saja cara-cara untuk agar produk kami ini dapat dirasakan dan dapat diminati oleh para pelanggan. Nah, setelah kami melakukan brainstorming dapat kami sebuah ide di mana kita tuh lebih mengutamakan pengalaman dari pelanggan itu sendiri. Salah satunya kami menggunakan AI atau teknologi yang dapat membantu pelanggan itu untuk dapat merasakan produk kami sebelum mereka membelinya, di mana mereka dapat melakukan atau mencoba produk ini melalui virtual. Jadi mereka memiliki pengalaman terhadap produk sehingga nantinya pelanggan itu dapat lebih yakin untuk membeli dan tertarik akan produk kami. Ceritakanlah pengalaman Anda dalam menghadapi pasar atau tren konsumen yang berubah dan bagaimana Anda berhasil mengambil pendekatan yang baru dan orisinil dalam memahami kebutuhan pelanggan. Baik, tentunya selama proses marketing ini, perubahan pasar atau perubahan tren yang terus terjadi karena perkembangan zaman itu dapat terus terjadi, di mana yang awalnya seseorang itu hanya melalui media tradisional sekarang sudah menjadi media yang online atau melalui media-media digital. Di sana menjadi sebuah tantangan. Jadi hal yang dapat kami lakukan itu untuk mengatasi agar kami dapat mengetahui tentang kebutuhan konsumen itu dengan kami melakukan riset terhadap konsumen, di mana kami mencari tahu apa saja kebutuhan yang dialami konsumen ini dari berbagai macam konsumen, dari berbagai macam sumber. Kami melakukan pendekatan dan kami juga melakukan
umpan balik dengan konsumen, baik itu dari media online maupun media offline. Jadi kami menerima umpan balik dari hal tersebut, kami dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga kami dapat menciptakan strategi yang pas untuk pemasaran dari produk itu sendiri. Bagaimana Anda akan berkontribusi dalam menciptakan budaya pemasaran yang progresif dan adaptif di perusahaan kami? Baik, salah satu cara saya untuk dapat memberikan pemasaran yang adaptif itu, saya akan melibatkan beberapa hal. Yang pertama itu inovasi dan kreativitas, di mana saya akan mengajak tim saya tim saya nantinya untuk dapat berkontribusi, dapat melakukan brainstorming dengan tim untuk dapat menemukan ide dan inovasi-inovasi baru terkait dengan strategi pemasaran. Kemudian saya juga akan melakukan riset dan analisis sehingga nantinya budaya dari pemasaran itu dapat terus berkembang dan sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian saya juga akan melakukan kerjasama dengan beberapa departemen lainnya di dalam suatu perusahaan nantinya, di mana dengan melakukan kolaborasi ini tentunya dapat meningkatkan efektivitas dari strategi pemasaran itu sendiri. Dapatkah Anda memberikan contoh konkret di mana Anda telah mengembangkan strategi pemasaran yang berhasil meningkatkan penjualan dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru di perusahaan sebelumnya? Baik, sebelumnya saya telah bekerja di salah satu perusahaan e-commerce di mana mereka itu menjual beberapa produk-produk baru yang harus dipasarkan di kalangan pasaran. Nah, di sana salah satu cara saya untuk dapat mengembangkan dari strategi pemasaran itu dengan saya meningkatkan efektivitas dari pemasaran itu sendiri, di mana dengan cara saya melihat apa saja kebutuhan dari perusahaan itu sehingga nantinya strategi pemasaran itu akan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan tim saya untuk dapat membentuk cara baru dalam merancang strategi pemasaran sehingga dapat lebih efisien dan dapat lebih konkret. Terus kemudian saya juga melakukan promosi terkait dengan produk yang kami jual, baik itu promosi melalui media digital maupun melalui offline seperti iklan ataupun melalui media-media sosial. Kemudian kami juga telah membuat produk-produk itu terjual dengan secara maksimal, di mana kami itu dapat mencapai target pasar yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimana Anda biasanya memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan memuaskan ekspektasi pelanggan? Baik, tentunya untuk mengetahui hal tersebut, sebelumnya saya akan melakukan riset terkait produk tersebut. Apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan sendiri? Jika tidak, saya akan memberikan penyampaian kepada perusahaan untuk dapat mengganti atau merubah atau menginovasikan produk tersebut. Kemudian, saya akan melakukan uji kualitas, di mana uji kualitas ini dapat menentukan seberapa baik sih produk ini nantinya akan digunakan oleh pelanggan. Terus kemudian saya akan melakukan umpan balik terhadap pendapat pelanggan terkait produk ini. Nanti umpan balik ini akan membantu dalam pencapaian memahami kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pelatihan kepada karyawan, di mana nantinya karyawan ini dapat menyampaikan terkait produk itu sendiri. Terus kemudian yang terakhir akan mengevaluasi kinerja dari karyawan sehingga produk yang disediakan atau yang diberikan kepada klien itu dapat memuaskan atau sesuai dengan kebutuhan dari klien itu sendiri. Ceritakanlah pengalaman Anda dalam membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan mitra bisnis dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya juga bekerja di salah satu perusahaan retail juga sebelumnya, di mana tujuan dari perusahaan ini sendiri ialah untuk memperluas jangkauan pasar mereka sendiri. Nah, salah satu cara yang sudah saya lakukan yaitu dengan berfokus kepada kebutuhan dan juga preferensi dari kebutuhan si pelanggan ini sendiri atau konsumen ini sendiri, di mana nantinya kami akan meningkatkan loyalitas kepada konsumen dengan memberikan hadiah ataupun reward. Nah, nantinya kami akan meminta umpan balik terkait dengan produk kami sendiri. Apakah produk itu bermanfaat atau berguna bagi konsumen atau tidak. Dan kemudian kami juga bekerja sama dengan salah satu mitra bisnis, di mana dengan melakukan kerjasama ini dapat meningkatkan promosi strategi terkait dengan pemasaran, di mana dengan adanya strategi ini promosi pasar atau jangkauan pasar ini dapat lebih luas. Selain itu kami juga telah menggunakan yang namanya media sosial sebagai salah satu bentuk platform yang kami gunakan untuk memperluas dari pasar
sendiri. Nah, kemudian dengan melakukan loyalitas terhadap konsumen ini dapat meningkatkan peluang pasar dan juga mencapai pasar yang lebih besar dan meningkatkan loyalitas terhadap konsumen. Sedangkan untuk dengan rekan kerja mitra bisnis ini sendiri, kami dapat menciptakan yang namanya itu peluang pasar atau bisnis yang lebih sehat. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi terbaru dalam strategi pemasaran perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik? Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya pada saat sekarang ini teknologi itu terus berkembang dan terus meningkat, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi ini tentunya kita harus menyesuaikan. Nah, salah satu program yang telah pernah saya lakukan sebelumnya dengan cara menggunakan teknologi seperti AI, di mana di sana pelanggan dapat mencoba terlebih dahulu produk sebelum membelinya. Dengan demikian, pelanggan dapat merasa memiliki pengalaman lebih puas terhadap produk kami sebelum dia mencoba membeli produk tersebut. Dan kemudian dengan adanya teknologi ini dapat membantu proses dalam pemasaran, di mana dengan teknologi seperti media sosial ataupun platform-platform yang tersedia dapat membantu konsumen mengetahui terkait produk atau jasa yang kami sediakan. Nah, selain itu dengan adanya media sosial ini kita juga dapat memperluas pasar sehingga kita dapat mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk kita melalui umpan balik dari konsumen itu sendiri. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda memberikan contoh tentang bagaimana Anda telah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti lembaga akademik atau mitra industri untuk mengembangkan inisiatif pemasaran yang inovatif? Baik, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya di salah satu perusahaan itu saya pernah bekerja sama dengan salah satu universitas di mana kami melakukan riset atau penelitian terkait dengan strategi pemasaran yang baik. Dari hasil penelitian dengan universitas ini, kami berkolaborasi, kami mendapatkan pemahaman yang lebih detail terkait dengan strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, selain itu juga sebelumnya saya juga telah pernah bekerja sama dengan salah satu organisasi di mana di sini kami berkolaborasi bersama untuk meningkatkan proses pemasaran yang kami lakukan. Bagaimana Anda menggunakan berbagai banyak bentuk komunikasi persuasif untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengalaman kerja sebelumnya? Baik, berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, tentunya suatu pesan persuasif itu sangat membantu kita untuk meyakinkan konsumen dalam membeli produk kita ini. Nah, salah satu bentuk persuasif yang telah saya lakukan di mana saya meyakinkan konsumen bahwa produk yang kami sajikan itu sesuai dengan kebutuhan si konsumen ini sendiri. Jadi, dengan demikian konsumen dapat tertarik dengan produk yang kami sajikan. Kemudian, kami juga mengurangi kekhawatiran konsumen terhadap produk kami dengan menjelaskan dan memberikan bukti-bukti yang konkret terkait produk kami akan membantu konsumen itu sendiri. Jadi saya akan mengajak konsumen dengan cara yang lebih meyakinkan dengan persuasif yang baik dan meyakinkan konsumen akan produk kami sendiri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda membagikan pengalaman Anda dalam menciptakan perubahan positif dalam perilaku konsumen atau meningkatkan loyalitas merek dalam proyek pemasaran sebelumnya? Baik, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya juga, saya telah melakukan loyalitas merek terhadap perusahaan sebelumnya dan juga meyakinkan perubahan perilaku positif dari konsumen itu sendiri. Di mana kalau perilaku positif konsumen itu sendiri, saya memberikan suatu program yaitu dengan memberikan promosi ataupun dengan memberikan diskon, kemudian memberikan hadiah kepada konsumen atau reward-reward tertentu kepada konsumen, sehingga hal ini membuat konsumen mengetahui tentang merek kami dan mempercayai merek kami untuk membeli dalam suatu produk. Nah, dengan demikian konsumen berpikir bahwa perusahaan kami ini memberikan loyalitas yang baik kepada konsumen, dan dengan demikian konsumen juga mengenal loyalitas dari perusahaan atau merek yang kami sediakan. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda biasanya merancang pesan-pesan pemasaran untuk mempengaruhi target pasar Anda? Baik, salah satu strategi saya untuk merancang pesan-pesan terkait pemasaran ialah dengan pertama itu saya mengetahui dulu pemahaman terhadap target pasar sendiri. Jadi saya melakukan riset dan analisis terkait target pasar.
Kemudian saya menentukan tujuan dari target pasar itu sendiri, apakah produk yang disajikan ini sesuai dengan target pasar yang tersedia. Kemudian saya menentukan platform untuk mempromosikan terkait pesan-pesan dari pemasaran ini sendiri. Setelah itu saya akan menggunakan media komunikasi yang efektif untuk dapat menyampaikan pesan-pesan terkait pemasaran. Lalu kemudian setelah itu saya akan menyediakan media visual untuk memberikan menyampaikan pesan-pesan ini secara lebih efektif lagi. Baik, selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa pesan-pesan pemasaran Anda tadi tidak hanya efektif secara verbal, tetapi juga dalam hal komunikasi nonverbal? Baik, salah satu cara saya untuk memastikan bahwa pesan itu tuh dapat efektif secara verbal maupun nonverbal, yang pertama itu tentunya kita harus konsisten dulu terhadap ucapan yang telah kita sampaikan. Pesan-pesan yang kita sampaikan itu harus konsisten antara mulut dan juga pergerakan kita. Terus kemudian untuk meyakinkan pelanggan, saya akan menggunakan bahasa tubuh yang lebih efektif, yang meyakinkan pelanggan. Kemudian saya juga menggunakan media-media seperti platform seperti poster ataupun video grafis yang mungkin lebih meyakinkan kepada pelanggan itu sendiri. Itu cara saya. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi minat utama Anda dalam mengembangkan karir di bidang pemasaran dan bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti minat tersebut? Baik, untuk minat saya di pemasaran sendiri itu saya sangat tertarik dengan pemasaran ini terkait perilaku konsumen, target pasar, bagaimana cara kerja di pasar-pasaran seperti marketing tersebut. Nah, dengan situ saya berminat, saya ingin meningkatkan terkait pengalaman saya dan juga pemahaman saya terkait strategi yang inovatif untuk suatu pemasaran. Nah, salah satu cara saya untuk mengembangkan minat saya ini, tentunya dalam pemasaran ini kita butuh pemahaman terkait target pasar sendiri. Nah, saya juga masih belajar terus mencari pengetahuan terkait target pasar ini. Terus kemudian saya akan bertanya kepada yang ahli terkait dengan target pasar ini, dengan teknik-teknik pemasaran dan juga strategi pemasaran. Dengan demikian, saya menjadi lebih paham terkait strategi pemasaran itu sendiri. Terus kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan strategi pemasaran ini untuk mengembangkan ide saya, inovasi saya, dan juga kreativitas saya sendiri. Kemudian setelah melakukan pemahaman terkait target pasar, saya juga mempraktikkannya hal-hal baru yang saya pelajari ke dalam perusahaan. Nah, di sana kemudian saya dapat mengetahui menambah pengalaman dan juga mengetahui terkait tren-tren pasar terbaru. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda biasanya menghadapi perubahan dalam lingkungan kerja, terutama dalam industri pemasaran yang terus berubah ini? Baik, industri pemasaran itu terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman tentunya. Nah, salah satu cara saya itu merupakan salah satu orang yang mudah beradaptasi. Jadi saya akan mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada, mencari tahu tentang perubahan-perubahan yang ada, lalu mengetahui tentang tren-tren yang ada. Terus kemudian setelah saya dapat beradaptasi, nantinya jika ada masalah, saya akan menggunakan kemampuan problem solving saya untuk membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan permasalahan pemasaran itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda biasanya mencari informasi terbaru terkait tren dan perkembangan dalam industri pemasaran? Baik, salah satu cara saya untuk mencari tahu tentang tren-tren terbaru terkait pemasaran ini, tentunya pertama itu saya belajar lagi dan mencari tahu dari informasi-informasi atau sumber-sumber tersebut dari yang terpercaya, di mana saya mencari website-website ataupun situs-situs yang terpercaya terkait dengan tren pemasaran. Kemudian saya bertanya kepada para ahli yang memahami terkait tren pemasaran terbaru. Selain itu saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang mana nantinya dengan ikut pelatihan ini saya dapat tahu apa nih tren terbaru yang ada dan menjadi topik hangat dari suatu pemasaran. Saya juga ikut seminar, di mana dengan seminar ini tuh juga menambah wawasan dan juga pengetahuan saya tentang pemasaran sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Anda mempertahankan pendapat Anda dalam situasi di mana Anda memiliki keyakinan yang kuat akan hal tersebut? Baik, tentunya konsistensi dari apa yang saya ucapkan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mempertahankan pendapat saya. Di mana untuk meyakinkan orang terkait pendapat saya ini, saya memberikan data-data dan juga bukti terkait bahwa pendapat saya ini memang ada benarnya. Dan kemudian saya juga akan menambahkan terkait mengajak lagi pertanyaan nomor 2. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda pertahankan pendapat Anda dalam situasi di mana Anda memiliki keyakinan yang kuat?
Baik, salah satu cara saya untuk meyakinkan seseorang akan eh, pernyataan saya yang kuat ini, itu saya memberikan fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang mendukung dari pernyataan saya. Dan juga saya akan konsisten untuk mendukung pernyataan saya ini. Terus kemudian saya juga menerima kritikan dan saran terhadap pendapat saya. Namun saya juga akan menjelaskan terkait kenapa perkataan atau pernyataan saya ini memang ada alasannya di balik itu sendiri. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Anda memberikan contoh konkret tentang waktu di mana Anda harus bekerja di luar jam kerja normal untuk menyelesaikan proyek pemasaran yang penting? Baik, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya juga di salah satu perusahaan retail, itu tuh saya sering mengambil jadwal di luar jam kerja saya sendiri. Jadi di luar jam kerja yang sudah tersedia, di mana itu tuh disebabkan karena saya harus meluncurkan salah satu produk baru, di mana pada awalnya tuh kami sudah menentukan target terkait estimasi waktu yang harus di mana kami harus menyelesaikan produk tersebut dan juga melakukan pemasaran terhadap produk tersebut. Namun ketika di akhir-akhir sebelum produk itu diluncurkan, terjadi beberapa kesalahan teknis yang mengharuskan saya dan tim saya untuk mengambil waktu di luar jam kerja untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dengan demikian, kami tidak masalah asalkan tugas tersebut dapat atau proyek tersebut dapat terselesaikan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, waktu yang kami luangkan terhadap proyek tersebut tidak sia-sia, sehingga proyek tersebut juga dapat berkembang dan juga selesai dengan baik. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda biasanya mengatur jadwal tugas-tugas pemasaran Anda untuk memastikan bahwa semua proyek selesai tepat pada waktunya? Baik, sebelumnya itu kan setiap proyek itu memiliki tenggat waktu dan juga waktu-waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi salah satu cara saya untuk menentukan bagaimana agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan waktunya atau tenggatnya itu, saya menentukan prioritas terlebih dahulu. Mana yang harus didahulukan, mana target yang prioritas, dan mana yang paling urgent di antara proyek-proyek yang sedang saya jalankan. Kemudian saya juga melakukan manajemen waktu agar saya dapat lebih efisien dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah Anda memberikan contoh tentang situasi di mana Anda harus bekerja di lokasi yang tidak biasa atau di luar kantor? Dan bagaimana Anda berhasil menyelesaikan tugas-tugas pemasaran Anda dengan efisien dalam kondisi seperti itu? Baik, salah satu contohnya ketika saya dulu bekerja di salah satu perusahaan, saya diminta untuk bekerja di luar kantor, yaitu di salah satu hotel, di mana saya diminta untuk mengisi salah satu seminar yang ada di sana. Nah, salah satu cara saya untuk melakukan menyelesaikan hal tersebut, di mana saya berusaha untuk tetap produktif dengan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan apa yang harus saya sampaikan berdasarkan tujuan dan juga tugas yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, nantinya setelah itu saya juga manajemen waktu saya dengan baik selama di sana. Lalu, mau diulang apa gimana? Bisa, nilai banyak nih. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dapatkah Anda berikan contoh tentang situasi di mana Anda harus bekerja di lokasi yang tidak biasa atau di luar kantor? Dan bagaimana Anda berhasil menyelesaikan tugas-tugas pemasaran Anda dengan efisien dalam kondisi tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah diminta untuk bekerja di luar kantor, di mana yaitu di sebuah hotel untuk melakukan seminar. Di mana di sini saya diminta untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang telah kami rancang sebelumnya dan kami akan meluncurkan produk baru. Dengan adanya seminar itu, saya diminta untuk mempromosikan terkait produk kami ini sendiri. Nah, salah satu cara saya agar target dari pasar ini dapat tercapai yaitu saya melakukan seminar dengan baik dengan menggunakan kemampuan public speaking saya dengan baik, di mana saya meyakinkan para audiens untuk dapat menggunakan dan menggunakan dan membeli produk kami ini sendiri. Dengan demikian saya dapat meyakinkan dan tujuan dari perusahaan itu sendiri dapat tercapai. Selain itu, saya juga berusaha untuk tetap produktif walaupun berada di luar kantor, di mana saya memanajemen waktu dengan baik untuk dapat bekerja di luar kantor ini sendiri dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin yang saya tanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari wawancara kita. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana kerja Anda di jabatan yang sudah Anda calonkan kepada kami.
Di Fagukat sendiri, kami sangat menghargai pengembangan karyawan. Selain dari tanggung jawab sehari-hari, kami juga menyediakan berbagai peluang pelatihan dan pengembangan untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang dalam peran Anda sebagai manajer pemasaran nantinya. Kami memiliki budaya kerja yang berorientasi pada kolaborasi di Fagukat, dan kami percaya bahwa dengan mendorong kolaborasi dan berbagai gagasan, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan kami. Mungkin itu semua dari kami pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan energi yang sudah Anda berikan dalam wawancara kali ini. Kami akan segera menghubungi Anda untuk memberikan update tentang langkah selanjutnya dalam proses rekrutmen ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan tentang peran dan perusahaan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Sekian, kami tutup.